Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Wonka yang rilis pada tahun 2023. Pada suatu hari, seorang pemuda yang bernama Wonka kembali ke kampung halamannya. Setelah 7 tahun berkeliling dunia, dia berniat membuka toko coklat di sebuah mall megah yang bernama Galleries Gourmet, meskipun simpanannya hanya tinggal 5 perak saja. Wonka tidak putus asa, dia melihat sebuah toko kosong dan membayangkan suatu hari nanti di tempat itu dia akan membuka toko coklatnya sendiri. Seorang polisi kemudian menghampirinya. Wonka didenda 3 perak karena melamun di siang bolong Wonka. Kemudian bertemu dengan gelandangan yang kelaparan. Karena kasihan, Wonka memberikan 1 perak miliknya. Beberapa saat kemudian Wonka yang apes kehilangan sisa uang 1 peraknya yang masuk ke dalam selokan. Kini Wonka tidak punya uang sama sekali. Malam ini, Wonka berencana tidur di kursi pinggir jalan Wonka, yang juga seorang pesulap, lalu mulai mengeluarkan barang-barang dari dalam topinya. Dia membuat minuman coklat hangat sebelum tidur. Tiba-tiba, seekor anjing menghampirinya. Anjing itu bernama Tiddles, pemilik anjing yang bernama Beecher, kemudian datang meminta maaf atas kelakuan anjingnya Beecher, lalu memperingatkan Wonka kalau saat ini cuaca sangat dingin, Wonka bisa membeku jika dia tidur di pinggir jalan seperti ini. Ternyata benar, coklat di dalam gelas milik Wonka membeku dalam waktu yang singkat. Wonka pun berkata kalau dia tidak punya uang untuk menyewa kamar. Beecher pun mengajak Wonka menuju suatu tempat menemui temannya yang bernama Scrabbit. Di sini, Nona Scrabbit mengelola tempat penginapan dan usaha laundry. Melihat ada tamu yang datang, Scrabbit menyeru seorang anak yang bernama Noodle membawakan minuman untuk Wonka. Beecher memberitahu Scrabbit kalau Wonka membutuhkan kamar untuk tidur, namun dia tidak punya uang. Wonka pun berjanji besok dia akan mendapatkan uang untuk membayar sewa. Besok, Wonka berencana mulai menjual coklat buatannya di Galleries Gourmet. Scrabbit pun menawarkan paket bermalam hanya dengan membayar 1 perak dan itu bisa dibayar besok. Wonka pun senang mendengarnya. Scrabbit lalu mengeluarkan kertas kontrak dan menyuruh Wonka menandatangani kontrak itu. Dari jauh, Noodle berbisik menyuruh Wonka untuk membaca kontrak itu sebelum menandatanganinya. Scrabbit Krupit yang mendengarnya langsung mengusir anak itu. Wonka kemudian membuka lembar kontrak itu. Ternyata tulisan di dalam kontrak itu sangat banyak. Namun Wonka yang tidak curiga langsung menandatangani kontrak itu begitu saja. Setelah mengantar Wonka menuju kamarnya, Scrabbit yang marah memasukkan Noodle ke dalam kurungan karena mengganggu tamu yang akan menandatangani kontrak keesokan harinya. Wonka pergi menuju Galeri Gourmet untuk menjual coklat buatannya yang diberi nama coklat melayang. Di pinggir jalan, dari jauh Noodle yang sedang membawa laundry memperhatikannya sambil menampilkan trik sulap Wonka, menjelaskan kalau coklat buatannya itu sangat enak dan berbeda dari coklat yang lainnya. Semua orang pun sangat terkejut saat coklat dalam toples itu melayang dari dalam toko ketiga penguasa coklat yang disebut kartel coklat, yaitu Slagu Perutnus dan Vickelgrabber. Memperhatikan aksi Wonka, lalu menyuruh anak buahnya untuk memanggil polisi ketika kartel coklat ini kemudian turun untuk mencoba coklat buatan Wonka. Saat coklat itu, mereka bertiga sangat terkejut dengan komposisi bahan yang luar biasa. Namun Slagu malah berkata kalau coklat buatan Wonka adalah coklat yang terburuk karena mereka bertiga sepakat kalau coklat yang enak adalah coklat yang sederhana, polos, dan tidak aneh-aneh. Tiba-tiba, ketiga kartel coklat itu terbang melayang Wonka, menjelaskan kalau itu adalah efek sementara. Setelah memakan coklat melayang miliknya, melihat hal ini, ternyata malah banyak pengunjung yang menginginkan coklat itu. Wonka pun menjual coklatnya dengan harga 1 perak. Dengan sekejap coklat yang dia bawa langsung ludes, tiba-tiba petugas polisi yang bernama Il datang. Il berkata kalau dia mendapat telepon keluhan tentang Wonka yang mengganggu bisnis orang lain. Il pun mengusir dan menyita
semua uang hasil berjualan. Wonka pun memohon untuk menyisakan 1 perak saja agar dia bisa membayar sewa kamarnya setelah kembali ke penginapan. Wonka menyerahkan 1 peraknya untuk membayar kamar, namun Scrabbit mengatakan kalau 1 perak itu hanyalah biaya untuk sewa kamar saja. Wonka harus membayar tagihan lain karena dia telah memakai berbagai fasilitas di penginapan. Itu total yang harus dibayar. Wonka adalah 10.000 perak. Scrabbit mengatakan kalau semua itu sudah dijelaskan di dalam kontrak yang sudah ditandatangani. Wonka pun bingung karena dia tidak punya uang sebanyak itu. Karena tidak mampu membayar Scrabbit dan Butcher memaksa Wonka bekerja di laundry yang ada di dalam ruang bawah tanah. Wonka akan dibayar 1 perak. Setiap hari itu berarti dia harus bekerja di sana selama 27 tahun lebih untuk melunasi semua hutangnya. Wonka pun dilempar ke dalam tempat laundry. Ternyata di tempat laundry ada beberapa orang yang bernasib sama seperti Wonka. Mereka semua dijebak oleh Scrabbit dan Butcher. Ada Abacus, sang akuntan, Ben si tukang ledeng, LTI, Bell si pendiam, dan Larry si pelawak Wonka berusaha mencari jalan keluar. Namun BZ mengatakan kalau mereka sudah pernah berusaha kabur. Jika mereka kabur, Scrabbit akan memanggil polisi untuk menangkap mereka lagi karena mereka menandatangani kontrak yang sah. Scrabbit juga akan menambahkan denda 1.000 perak ke dalam hutang. Mereka Abacus pun menyuruh Wonka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jika tidak, Wonka tidak akan diberi makan malam harinya. Semua pekerja itu beristirahat menuju kamar. Mereka masing-masing Noodle kemudian mendatangi kamar Wonka untuk membersihkan kamarnya. Noodle bertanya, kenapa Wonka menandatangani kontrak? Ternyata Wonka mengaku kalau dia tidak bisa membaca selama ini. Wonka hanya fokus belajar membuat coklat yang enak, sampai-sampai dia lupa untuk belajar membaca sebagai ganti ongkos Scrabbit yang telah membesarkannya sejak bayi dahulu. Noodle dibuang oleh orang tuanya di tempat ini. Sejak masih bayi, melihat Noodle yang sedih, Wonka berniat membuatkan coklat untuk Noodle. Ternyata Noodle mengaku kalau dia belum pernah makan coklat seumur hidupnya. Wonka lalu membuka kopernya yang berisi alat pembuat coklat portable. Wonka memiliki bahan-bahan coklat terbaik yang dia dapatkan dari seluruh penjuru dunia. Wonka bercerita saat dia masih kecil. Wonka tinggal berdua bersama ibunya di pinggiran desa. Menurut Wonka, ibunya adalah pembuat coklat yang paling enak di seluruh dunia dahulu. Kala ibunya memberitahu Wonka kalau dia tahu bahan rahasia untuk membuat coklat paling enak di dunia. Wonka kecil pun berjanji, suatu saat nanti dia akan menjadi pembuat coklat yang enak. Seperti ibunya, dia akan membuka toko coklat di galeri gourmet. Mendengar hal itu, ibunya pun berjanji akan datang ke toko milik Wonka dan memberitahu bahan rahasia itu kepada Wonka. Namun sayangnya, ibunya sudah meninggal. Terlebih dahulu, ibunya hanya meninggalkan sekotak coklat yang masih Wonka simpan sampai saat ini. Itulah kenapa Wonka bertekad untuk membuka toko coklat di galeri gourmet, agar dia bisa merasakan kehadiran ibunya lagi. Dengan begitu, ibunya bisa memberitahu bahan rahasia untuk membuat coklat paling enak di dunia yang belum sempat dia sampaikan setelah coklatnya. Jadi Wonka memberikan coklat itu kepada Noodle. Noodle pun sangat senang karena coklat itu sangat enak. Wonka berkata kalau dia bersedia membuatkan Noodle coklat seumur hidupnya, asalkan Noodle membantu Wonka kabur dari tempat ini. Mendengar hal itu, Noodle pun langsung menolak karena dia takut ketahuan Wonka, lalu berkata kalau dia hanya perlu keluar beberapa jam saja untuk menjual coklat nanti. Setelah itu, dia akan kembali lagi. Nanti, Wonka akan membagi keuntungan berjualan coklatnya dengan Udal agar mereka berdua bisa melunasi hutang mereka. Mendengar hal itu, Noodle pun akhirnya setuju. Dia memberitahu kalau biasanya Scrabbit tidak akan memperhatikan tempat laundry jika ada cowok bangsawan datang ke tempat ini.
Scrabbit akan sibuk menggoda bangsawan itu. Mendengar hal ini, Wonka pun mempunyai ide di tempat lain. Kartel coklat ternyata bekerja sama dengan kepala pastor dan biarawan di gereja untuk menyimpan coklat di ruang bawah tanah. Hanya beberapa orang yang tahu tempat itu termasuk kepala. Polisi sudah lama kepala polisi bekerja untuk kartel coklat dengan imbalan coklat Slagworth, lalu meminta kepala polisi untuk menyingkirkan Wonka selama-lamanya. Karena coklat buatan Wonka benar-benar enak dan harganya murah, awalnya kepala polisi menolak karena hal itu melanggar hukum tahu. Kalau kepala polisi sangat menyukai coklat Slugwe, menawarkan 100.800 kotak coklat sebagai imbalannya. Mendengar hal itu, kepala polisi pun langsung menyetujuinya di dalam penginapan Wonka, mulai menjalankan rencananya. Wonka tahu kalau Bleacher menyukai Scrabbit. Wonka pun memberitahu kalau sebenarnya Scrabbit juga menyukainya. Wonka memberi saran kepada Beecher agar Scrabbit mau berkencan dengannya di tempat lain. Noodle mengarang cerita kalau dia menemukan gambar yang mirip dengan Bleacher yang merupakan seorang bangsawan. Melihat hal itu, Scrabbit pun langsung percaya kalau Beecher adalah seorang bangsawan. Rencana pun berjalan dengan lancar. Scrabbit dan Beecher sibuk bermesraan hingga tak ada waktu memeriksa tempat laundry. Wonka kemudian memanfaatkan Tidals yang terus berlari mengejar sobekan celana tukang pos untuk menggerakkan alat laundry. Otomatis ciptaannya dengan begitu, Wonka bisa pergi berjualan coklat. Wonka bersembunyi di dalam gerobak laundry milik Noodle untuk keluar di jalanan. Wonka mengeluarkan toples coklat. Namun ternyata toples itu kosong. Semua coklat yang ada di dalamnya hilang. Wonka mengatakan kalau coklatnya dicuri lagi oleh kurcaci kecil berwarna orange. Kurcaci itu pasti mencuri coklat di saat Wonka sedang tertidur. Noodle tentu saja tidak percaya dengan cerita itu. Menurutnya kurcaci itu tidak nyata. Wonka berniat membuat coklat lagi, namun dia kehabisan susu. Noodle pun mengambil sebotol susu sapi. Ternyata susu yang Wonka butuhkan bukanlah susu sapi, melainkan susu jerapah. Noodle pun memberitahu kalau ada jerapah di dalam kebun binatang, namun mereka tidak akan bisa keluar masuk tempat itu. Begitu saja, karena tempat itu ada penjaganya. Wonka pun menyuruh Noodle tidak usah khawatir dia, lalu mengeluarkan coklat dari dalam tongkatnya. Noodle memberikan coklat itu kepada satpam kebun binatang. Ternyata coklat itu bisa membuat satpam itu pingsan di dalam kebun binatang karena Wonka tidak bisa membaca. Dia hampir masuk ke dalam kandang macan. Noodle pun membantu Wonka masuk ke dalam kandang jerapah yang benar. Wonka lalu memberikan permen mint yang sangat disukai. Jerapah membuat jerapah itu menjadi jinak. Wonka pun mulai memerah susu jerapah. Itu di sini Wonka bertanya dari mana asal-usul nama Noodle, karena menurutnya nama itu sangat aneh. Noodle pun memperlihatkan sebuah kalung dengan liontin cincin huruf N. Itulah kenapa dia dipanggil Noodle. Kalung itu adalah peninggalan dari orang tuanya saat dia dibuang di tempat laundry. Sudah beberapa kali Noodle mencoba mencari orang tuanya, namun selalu saja gagal. Wonka pun berjanji kalau dia akan membantu Noodle menemui orang tuanya. Setelah selesai memerah susu jerapah, tiba-tiba kepala polisi datang. Wonka pun menyuruh Noodle untuk pergi kepala. Polisi melarang Wonka berjualan coklat di kota ini. Mendengar hal itu, Wonka pun bingung karena dia tidak melanggar hukum. Kepala polisi langsung memukul Wonka sebagai peringatan. Wonka dan Noodle akhirnya kembali ke tempat laundry. Di sini Abagus bertanya, "Kemana Wonka?" "Pergi seharian ini." Wonka pun menceritakan cita-citanya yang ingin membuka toko coklat. Mendengar hal itu, Apus berkata, pasti Wonka dihalangi oleh kepala polisi. Bukan Wonka pun kaget bagaimana Abagus bisa mengetahuinya. Abagus lalu bercerita kalau dia pernah menjadi akuntan Slagworth. Pada suatu hari, Abagus menyadari kalau Slagwe mempunyai 2 buku catatan akuntansi buku yang sudah direkayasa berwarna merah. Sementara di dalam buku yang berwarna hijau dijelaskan kalau kartel coklat itu bersekongkol menyuap kepala polisi untuk menyingkirkan siapapun
yang ingin menyaingi mereka malam harinya karena tidak bisa tidur. Wongka memanggil Noodle lewat jendela Wongka, lalu melemparkan tali Wongka, mengirim stopless coklat untuk Noodle. Karena sebelumnya Wongka berjanji akan memberi Noodle coklat jika membantunya Noodle, kemudian membalasnya dengan memberikan secari kertas, bertuliskan huruf A Noodle, berkata kalau dia akan mengajari Wongka untuk membaca Noodle, lalu bertanya, apa rencana Wongka? Karena sekarang dia sedang diincar oleh polisi. Wongka pun bingung, dia tidak bisa menghilang begitu saja di jalanan, meskipun dia pesulap. Dia hanya bisa menghilang di atas panggung yang memiliki peralatan lengkap. Benz kemudian muncul. Dia mengatakan kalau Wongka bisa menghilang melalui saluran air kota, Ben akan membantu Wongka, asalkan dia juga mendapat bagian hasil penjualan coklat Larry dan Lottie, kemudian juga menawarkan diri untuk membantu Wongka Abacus, lalu muncul dan mengingatkan yang lain. Jika mereka ketahuan nanti, Scrabbit akan menghukum mereka Noodle, lalu memberikan satu coklat buatan Wongka kepada Abacus. Begitu dia coklat, itu Abacus langsung setuju dengan rencana teman-temannya. Keesokan harinya Wongka mulai menjual coklat di jalanan secara sembunyi-sembunyi saat polisi datang. Wongka langsung masuk ke dalam saluran air. Semua orang di seluruh penjuru kota menyukai coklat buatan Wongka karena memang sangat enak. Kartel coklat pun panik karena penjualan coklat mereka menurun setelah menyadari kalau Wongka kabur melalui saluran air kota. Kepala polisi yang tubuhnya semakin gedut itu menyuruh anak buahnya untuk berjaga di seluruh pintu air di penjuru kota. Malam harinya diam-diam seorang kurcaci masuk ke dalam kamar Wongka. Ternyata itu adalah kurcaci Orange yang sebelumnya Wongka ceritakan. Kurcaci itu kembali mencuri coklat milik Wongka. Namun malam itu, Wongka sudah membuat jebakan untuk menangkap kurcaci itu. Wongka memasukkan kurcaci itu ke dalam toples. Wongka bertanya, asal-usul kurcaci itu. Kurcaci itu menjawab kalau dia bernama Lompa-Lompa yang berasal dari Lompalan. Selama ini, dia mencuri coklat milik Wongka. Karena dulu Wongka pernah mencuri 3 buah kakao di Lompalan Lompa yang seharusnya menjaga pohon kakao. Itu pun diusir karena kehilangan 3 buah kakao. Dia boleh kembali ke Lompalen, asal dia bisa membayar senilai 1000 kali lipat dari buah kakao yang hilang. Itulah kenapa dari dulu Lompa selalu mencuri toples coklat milik Wongka agar dia bisa kembali pulang ke Lompalen. Mendengar hal ini, Wongka pun meminta maaf, tapi dia tidak bisa menyerahkan persediaan coklatnya karena dia harus menjual coklat itu untuk membantu teman-temannya membayar hutang Lumpa. Lalu meminta Wongka mengeluarkannya. Lumpa mengajak Wongka untuk berunding setelah dibebaskan. Ternyata itu hanya tipu muslihat. Lumpa-Lumpa kabur dengan membawa stopless coklat milik Wongka karena Wongka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya esok harinya. Wongka bercerita kepada teman-temannya kalau semalam seorang kurcaci kembali mencuri stopless coklat miliknya. Namun teman-temannya itu tidak percaya Noodle, lalu mengatakan kalau mereka mempunyai kejutan untuk Wongka. Ternyata dari hasil penjualan coklat selama ini, akhirnya mereka bisa menyewa toko yang Wongka impikan. Akhirnya mereka bisa berjualan dengan resmi tanpa takut ditangkap polisi di tempat lain. Kepala polisi memberitahu kartel coklat kalau Wongka dan teman-temannya tinggal di tempat laundry milik Scrabbit. Sekarang, kepala polisi tidak bisa menghentikan Wongka lagi karena Wongka dan teman-temannya sudah menyewa toko secara resmi. Malam harinya, Sluggot menemui Scrabbit. Dia menyuruh Scrabbit untuk membantunya dengan iming-iming imbalan yang sangat besar. Keesokan harinya Wongka dan teman-temannya akhirnya membuka toko coklat mereka di Galeri Gourmet. Toko itu dipenuhi coklat berbentuk bunga dan pohon yang sangat indah. Semua pengunjung menyukai coklat buatan Wongka itu. Dan namun tiba-tiba banyak pengunjung mengalami hal aneh usai mengkonsumsi coklat buatan Wongka. Setelah selesai memerah susu jerapah, tiba-tiba kepala polisi datang. Wongka pun menyuruh Noodle untuk pergi. Kepala polisi melarang Wongka berjualan coklat di kota ini. Mendengar hal itu, Wongka pun bingung
karena dia tidak melanggar hukum kepala polisi, langsung memukul Wonka sebagai peringatan Wonka dan Noodle. Akhirnya, kembali ke tempat laundry. Di sini, Abagus bertanya, "Kemana Wonka?" "Pergi seharian ini." Wonka pun menceritakan cita-citanya yang ingin membuka toko coklat. Mendengar hal itu, Apus berkata, pasti Wonka dihalangi oleh kepala polisi. Bukan Wonka pun kaget bagaimana Abagus bisa mengetahuinya. Abagus lalu bercerita kalau dia pernah menjadi akuntan Slugworth. Pada suatu hari, Abagus menyadari kalau Slugwe mempunyai 2 buku catatan akuntansi buku yang sudah direkayasa berwarna merah. Sementara di dalam buku yang berwarna hijau dijelaskan kalau kartel coklat itu bersekongkol menyuap kepala polisi untuk menyingkirkan siapapun yang ingin menyaingi mereka malam harinya karena tidak bisa tidur. Mereka bertiga berniat menenggelamkan Wonka dan Noodle di tempat itu sebelum kartel coklat itu. Pergi Wonka meminta tolong Slugwe untuk memberikan stopless coklat buatannya kepada Kurcaci Orange agar hutangnya lunas. Mereka bertiga pun kemudian pergi, namun tanpa sepengetahuan Wonka ketiga, kartel coklat itu justru memakan 1 toples. Coklat itu hingga habis di dalam tempat penyimpanan coklat. Cairan coklat mengucur dari segala penjuru. Wonka pun putus asa. Wonka dan Noodle lalu mulai naik terangkat cairan coklat yang semakin banyak mereka, lalu melihat kartel coklat dari balik kaca yang ada di atas Wonka. Dan Noodle pun pasrah karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa tanpa disangka lumpa. Datang, dia sangat marah karena 1 toples coklat miliknya telah dimakan habis lumpa, lalu menuju ruang bawah tanah dan mengeluarkan cokelat yang menenggelamkan Wonka. Dan Noodle pun akhirnya berhasil diselamatkan di luar kartel. Coklat bertemu dengan kepala polisi dan anak buahnya. Tiba-tiba dari dalam gereja Wonka dan Noodle keluar membawa buku hijau. Noodle memberikan buku hijau itu kepada Avel. Avel pun terkejut melihat catatan kejahatan yang dilakukan oleh kartel coklat. Kepala polisi berusaha untuk mengambil buku itu, namun El menolak menyerahkannya karena nama kepala polisi tercatuh di dalam buku itu. Di saat kartel coklat berniat kabur, tiba-tiba tubuh mereka melayang. Ternyata coklat yang barusan mereka makan adalah coklat melayang Slago, mengatakan kalau mereka masih mempunyai banyak cadangan coklat untuk menyewa pengacara dan menyuap para hakim Wonka, kemudian memberikan aba-aba kepada Noodle. Ternyata Wonka membuat cadangan coklat milik kartel. Coklat itu keluar melalui air mancur. Wonka membagikan coklat itu kepada semua orang secara gratis, melihat semua orang bergembira mendapatkan coklat itu. Wonka lalu mengambil kotak coklat peninggalan dari ibunya. Dia menemukan secari kertas emas di dalamnya yang berisi jawaban bahan rahasia. Coklat paling enak di dunia, di situ tertulis kalau coklat akan terasa sangat enak kalau kita menikmatinya dengan orang-orang yang kita sayangi. Wonka lalu melihat bayangan ibunya di tengah-tengah kerumunan orang Wonka, lalu membagikan coklat buatan ibunya itu kepada Noodle dan teman-temannya yang lain. Wonka berkata, kalau rasa coklat buatan ibunya itu masih sama seperti dulu, paling enak di dunia Wonka. Kemudian memberitahu Noodle kalau sebelumnya LTI yang bekerja di dalam kantor telepon sudah mencari orang yang memiliki nama Dorothy ibu Noodle. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan tempat keberadaan ibu Noodle itu. Wonka lalu mengantar Noodle ke perpustakaan di mana Dorothy bekerja. Akhir-akhirnya Noodle bisa bertemu dengan ibu kandungnya Lumpa, kemudian mendatangi Wonka. Dia mengatakan tidak akan meninggalkan Wonka sampai Wonka membayar hutangnya. Wonka lalu memberikan stopless coklat. Kini hutangnya telah lunas di saat Lumpa berencana kembali ke Lumpalen. Wonka menawarkan Lumpa untuk bekerja dengannya. Wonka berencana membuat pabrik coklat. Dia membutuhkan mandor pabrik agar seluruh dunia bisa merasakan. Coklat buatannya Lumpa pun langsung menerima tawaran Wonka di tempat lain. Polisi mendatangi tempat laundry milik Skrabit-Skrabit dan Bleachzer, lalu meminum barang bukti racun
yang mereka masukkan ke dalam coklat buatan Wonka sebelumnya. Namun polisi tetap menangkap mereka karena rambut dan wajah mereka menjadi warna-warni. Dan berakhirlah alur cerita film Wonka ini, guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah belajar membaca. Itu penting agar kita tidak asal tanda tangan,